pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Insya Allah ya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang etika profesi. Kemarin anak-anak sudah mendapatkan materi dari lembaga, sudah ada perkenalan. Masih ingat ya? Kemarin saya juga sudah masuk perkenalan di situ, di mana di situ sudah saya sampaikan namanya, mengampu materi apa, dan mungkin masih ada yang ingat siapa nama saya? Ya, namanya Bu Eka. Jadi anak-anak bisa memanggil Bu Eka. Nah, untuk saat ini kita nanti akan belajar tentang etika. Etika ini merupakan materi yang mungkin juga akan berkelanjutan karena nanti kita akan belajar lebih banyak lagi, lebih mendalam lagi. Di sini nanti secara umum terlebih dahulu untuk perkenalan ya. Jadi etika sendiri ini berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya apa? Yang artinya adalah karakter, watak, kesusilaan, adat. Jadi pada saat kita mendengar kata karakter, watak, ya, itu pasti kita akan berpikir, oh, orang itu punya karakter, punya watak yang berbeda-beda, punya sifat yang berbeda-beda. Sehingga dengan adanya watak, karakter yang berbeda-beda tersebut, itu menimbulkan atau memunculkan pemikiran yang berbeda-beda pula. Jadi pada saat nanti pemikiran sudah beda, biasanya juga punya suatu hal atau suatu permasalahan yang akan muncul. Padahal yang kita harapkan bukan kita menghindari masalah, tetapi kita menyelesaikan masalah itu. Jadi penyelesaian masalah dengan cara atau dengan perbedaan watak dan perbedaan karakter. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu salah satunya bisa diselesaikan dengan etika yang baik. Ya, etika ini bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang kita hadapi. Contohnya, ya, pada saat kita punya perbedaan pendapat, ya, Anda di sini sudah punya teman baru, tetapi karena perbedaan dari pemikiran kadang muncul suatu masalah. Nah, di situ ada anak yang sifatnya keras, ada anak yang sifatnya lunak, ya, mudah untuk bisa mengerti. Nah, antara keras dan lunak itu nanti digabungkan, ya, digabungkan sehingga di situ bisa saling memahami. Tapi kalau sudah sama-sama keras, biasanya malah sulit untuk dikendalikan. Nah, di situ kita mengetahui bahwa dalam suatu hubungan, dalam berhubungan itu muncul masalah itu sudah pasti. Selama manusia hidup pasti ada yang disebut dengan masalah. Kalau orang tidak ingin punya masalah, maka tidak usah hidup, kan seperti itu. Jadi orang hidup tetap ada masalah, tergantung dari kondisinya. Ya, ada masalah yang kecil, ada masalah yang besar, ya. Nah, bagaimana cara kita menghadapinya? Dan pemecahan masalah lah yang nantinya akan dapat selesaikan. Artinya kita dapat memecahkan masalah dengan cara berpikir yang positif, ya. Nah, untuk etika sendiri tadi pengerti dari kata asal katanya sudah. Kemudian di sini dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara, hingga pergaulan tingkat internasional itu diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia itu bergaul. Contohnya ya dalam pergaulan ya tadi masyarakat bernegara itu ada sistem yang mengatur. Sehingga dengan adanya pergaulan atau adanya sistem yang mengatur tadi, otomatis nanti yang diharapkan adalah menjadi saling menghormati, ya, dikenal dengan sopan santun atau dikenal dengan tata krama.
Jadi kita sebagai seseorang yang nanti hidup dalam masyarakat, maka kita harus mematuhi aturan yang ada. Anda masuk di lingkungan Cipto Bakti Husodo, otomatis Anda juga harus mempunyai sistem yang mengatur atau aturan atau sopan santun atau tata krama. Ini yang harus Anda jalani karena memang sudah pilihan Anda masuk di CPH, di mana di sini kan ada 3 jurusan perawat, jurusan manajemen farmasi, dan jurusan administrasi rumah sakit. Nah, dari ketiga jurusan ini nantinya pasti Anda akan bertemu dengan seseorang, akan berhubungan dengan orang-orang lain, ya, orang yang selain teman Anda, ya. Yang pertama berhubungan dengan teman, yang kedua berhubungan dengan bagian administrasi, yang ketiga berhubungan dengan instruktur. Nanti pada saat sudah PKL Anda berhubungan dengan dokter, dengan perawat, dengan tim kesehatan yang lain. Nah, etika ini sangat diperlukan pada saat nanti Anda berhubungan dengan orang-orang tersebut. Ya, makanya di sini dalam mempelajari etika itu memang perlu berlatih, ya, perlu pengertian, perlu kesabaran. Itu yang diutamakan. Karena jangan sampai waktu hanya 1 tahun di sini, ya, hanya karena masalah yang sepele kemudian tidak bisa menyelesaikan. Itu semoga harapan saya tidak ada yang seperti itu. Harapan kami adalah Anda bisa lulus sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, untuk etika sendiri, ya, banyak sekali dari kita, ya, kita sudah paham bahwa saat ini sudah terjadi yang namanya kemerosotan moral dan akhlak. Banyak sekali terjadi hal-hal seperti itu. Contohnya misalnya saat ini banyak seorang siswa yang berani kepada gurunya, bahkan sampai guru itu minta maaf ke siswa. Itu sesuatu hal yang sebenarnya tidak bisa ditolerir, ya, karena sekarang sudah kemajuan teknologi yang semakin pesat. Itu membuat anak-anak menjadi memang mereka pintar, ya, pintar secara teori, ya, secara materi, secara teknologi mungkin menguasai, tetapi yang namanya pelajaran kehidupan itu yang namanya orang tua itu pasti akan lebih luas, sehingga kita harus menghargai orang yang lebih tua, menghargai guru kita, menghargai orang tua kita, terutama ibu, ya. Bagaimana kita menghargai seorang ibu? Yaitu dengan selalu menurut, dengan selalu patuh dengan apa yang disampaikannya. Karena di situ sumber kesuksesan atau inti dari kesuksesan kita adalah bisa memahami dan mengerti orang tua, bisa mengerti orang lain, ya. Jadi orang pintar, orang cerdas itu dari hati, bukan karena emosi, ya, bukan hanya karena pintar secara teori, tidak, tetapi pintar yang diharapkan adalah secara emosi, ya. Jadi kalau kita lihat bahwa kan orang sering mendengar yang namanya EQ, tes kecerdasan. Jadi orang itu mau masuk kerja, mau masuk sekolah, itu dilihat EQ-nya. Apakah itu sudah cukup? Kalau misalnya orang EQ-nya tinggi kemudian dia langsung diterima, ya mungkin dia bisa langsung diterima. Tetapi kedepannya, apakah dia nanti dalam bekerja itu akan lebih baik? Belum tentu, karena walaupun dia punya EQ yang tinggi, itu belum menjadi jaminan kesuksesannya. Jadi, yang paling penting adalah EQ didukung dengan EQ, ya. Jadi ada EQ dan EQ. Ini maaf kalau kebalik, ya, karena saya pakai kamera depan. Jadi
EQ pakai I itu menyumbangkan di sini dikatakan menyumbangkan kesuksesan kehidupan di dunia itu hanya 20%. Sedangkan EQ ya, yang E pakai E itu 80%. Ya, jadi yang EQ itu adalah kecerdasan emosional. Kalau yang I ini adalah kecerdasan secara intelijensi. Nah, kalau intelijensi didukung dengan emosional, maka dia akan genap 100%, yaitu yang diharapkan nantinya. Jadi kecerdasan jangan hanya kita melihat EQ-nya yang tinggi saja, enggak, tetapi kita juga melihat emosionalnya yang baik, karena ini menyumbangkan lebih besar dalam kesuksesan seseorang, yaitu 80%. Tapi apakah antara I dan E itu sudah cukup, EQ dan EQ itu sudah cukup? Ya, tentu saja belum cukup. Nah, maka harus ditambah apa lagi agar bisa cukup, ya? Nah, agar bisa cukup atau orang menjadi lebih sukses itu adalah dengan ditambah kecerdasan spiritual atau SQ. Ya, jadi ketiga-tiganya ini nanti akan saling berhubungan. Jadi jangan hanya pintar secara otak ya, secara intelijensi, tetapi juga emosi dan ditambah dengan SQ. Ini nantinya yang akan dikatakan cukup. Baiklah, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan dan semoga bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.